Sudah banyak yang posting di media sosial maupun grup-grup yang mendapatkan bantuan melalui KKS. Baru saja ada postingan dari salah satu KPM yang menerima bantuan nominal sekian, dan itu bukan saja dari program BPNT atau program sembako yang nilainya 400.000 saja untuk alokasi bulan Maret dan April. Nah, apakah ini merupakan bantuan PKH tahap kedua sudah mulai terkucur? Mari kita bahas ini sesuai petunjuk yang ada pada updatean terakhir di 6NG. Simak informasinya sampai tuntas agar teman-teman tidak gagal paham dan gagal persepsi. Dan pastikan teman-teman telah subscribe channel Info Bansos. Saya Amran, segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam keceriaan dan diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah ada yang melakukan postingan pencairan. Menurut postingan di grup ini, itu mengklaim bahwa telah mencairkan bansos senilai Rp850.000 melalui Bank Mandiri. Dan bila ini bantuan PKH tahap 2, tentunya suatu kejutan yang sangat dinanti-nantikan oleh para KPM penerima yang di-SK-kan masuk pada tahap kedua. Tentunya alhamdulillah ya jika kabar ini benar, namun mari kita cek kebenarannya ya teman-teman. Keluarga penerima manfaat atau KPM penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH menanyakan kapan sih bantuan PKH tahap kedua cair? Sesuai yang mereka tahu dari sosialisasi program Keluarga Harapan atau PKH yang disampaikan oleh pendamping sosial, dan jika tidak ada perubahan kebijakan Kementerian Sosial, bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tahap kedua semestinya sudah keluar pada bulan April ini. Nah, teman-teman, menurut time schedule yang telah ditentukan, bantuan program Keluarga Harapan atau PKH itu dicairkan sebanyak 4 kali penyaluran dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, dengan rincian waktu sebagai berikut teman-teman. Untuk tahap 1 itu disalurkan pada bulan Januari hingga Maret. Untuk tahap 2 disalurkan pada bulan April hingga bulan Juni. Untuk tahap 3 disalurkan pada bulan Juli hingga bulan September. Sedangkan untuk tahap keempat itu disalurkan pada bulan Oktober hingga Desember. Nah, teman-teman, sebagai penerima lama atau sudah beberapa tahun menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tentunya sudah tahu. Walaupun sudah ada jadwal penyaluran demikian, itu tidak menutup kemungkinan ya ada perubahan atau kendala teknis sehingga jadwalnya bisa mundur. Meski bulan April hampir berlalu ya teman-teman, pendamping sosial itu menghimbau kepada para penerima manfaat atau KPM agar tetap bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jika sudah saatnya bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tahap kedua disalurkan, pasti akan ada pemberitahuannya baik itu dari pendamping sosialnya maupun dari aparat desa. Nah, menurut time schedule tadi, bahwasanya bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2 memang sudah seharusnya dicairkan pada bulan April. Dan sudah ada yang posting struk penerima yang nominalnya sebesar Rp850.000. Itu tidak berarti jumlah tersebut adalah bantuan PKH tahap kedua ya teman-teman. Karena menurut analisa tim kami bahwa struk penerima tersebut Rp400.000-nya merupakan bantuan BPNT untuk alokasi Maret dan April. Sedangkan sisanya itu Rp450.000 ini apakah merupakan PKH tahap kedua? Nah, setelah kami mengamati dan menelusuri komentar-komentar di bawahnya, akhirnya yang melakukan postingan memberi klarifikasi bahwasanya beliau selama ini tidak terima lagi PKH dan terputus bantuannya hampir 2 tahun.
Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa yang 450.000 itu adalah bantuan anak SD yang masuk di PKH yang terdapat 2 anak sekolah dasar. Jadi bantuan per anak adalah Rp225.000 karena memiliki anak sekolah SD sebanyak 2 orang. Dan untuk kebijakan PKH tahun 2023 ini masih mengcover anak sekolah SD maksimal 2 orang ya teman-teman. Bisa jadi itu adalah bantuan PKH anak SD untuk 2 anak. Namun yang menjadi catatan, apakah itu bantuan PKH tahap 1? Nah teman-teman, pada aplikasi 6NG untuk proses alur pencairan PKH tahap 2, memang statusnya sudah berubah. Nah, namun belum masuk pada keterangan SPM maupun sudah SP2D. Jadi di sini kami bisa menyimpulkan itu adalah masih rangkaian tahap 1 pada termin-termin terakhir ya teman-teman. Ya bisa jadi masuk ke termin 8 karena baru-baru ini sebelum Lebaran pengelola PKH Pusat menerbitkan SP2D tahap 1 untuk termin ke-8 teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran akan hal ini, maka seperti itulah jawabannya ya teman-teman, agar teman-teman tetap bersabar dan tidak termakan isu luar, apalagi menjelang pencairan tahap kedua. Nah, berita gonjang-ganjing pencairan menjadi santapan media ya teman-teman. Baik teman-teman, Kementerian Sosial itu telah menganggarkan alokasi dana sekian triliun untuk menyalurkan bantuan PKH pada tahun 2023 ini. Itu artinya bagi KPM atau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan pada tahun 2023 masih terus menerima sepanjang tahun ini dan tinggal menunggu jadwal penyalurannya saja. Sedangkan untuk nominal bantuan yang diterima setiap keluarga penerima manfaat atau KPM itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Itu tergantung dengan apa dan berapa komponen yang ada dalam satu kartu keluarga penerima manfaat. Kemungkinan untuk nominal ini tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya teman-teman. Nah, untuk nominal bantuan program Keluarga Harapan setiap komponen atau per tahapnya, kategori ibu hamil itu Rp750.000 per tahap. Untuk kategori balita usia 0 hingga 6 tahun mendapatkan Rp750.000 per tahap. Kategori anak sekolah jenjang SMA mendapatkan Rp500.000 per tahap. Sedangkan kategori anak sekolah jenjang SMP mendapatkan Rp375.000 per tahap. Untuk kategori anak sekolah jenjang SD mendapatkan Rp225.000 per tahap. Untuk kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp600.000 per tahapnya. Untuk kategori lanjut usia atau lansia di atas 60 tahun mendapatkan Rp600.000 per tahapnya. Jadi teman-teman, bansos PKH yang pencairannya per tahap atau 3 bulan sekali, di mana PKH ada 7 kategori penerima dengan nominal paling besar adalah Rp750.000 per tahapnya teman-teman. Untuk pencairan bansos program Keluarga Harapan atau PKH kini bisa melalui KKS di ATM atau diambil di kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT atau RW setempat. Adapun PKH yang cair setelah Lebaran ini adalah merupakan kuota tambahan yang diterima oleh PT Pos Indonesia, teman-teman. Jadi PT Pos ditugaskan kembali di sini oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan di tahap pertama kepada 1,1 juta keluarga penerima manfaat untuk 83 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dari 1,1 juta KPM, kita mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta KPM, hampir 3,2 juta KPM. Nah, karena perkiraan sebelum Ramadan masih belum tuntas penyalurannya, karena Kementerian Sosial menambah lagi jumlah alokasi KPM menjadi total 4,5 juta penerima, maka penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran atau H+3 karena waktu yang begitu mepet. Hal ini untuk mengantisipasi mudik, libur nasional, karena jika dipaksakan tetap dilakukan penyaluran, itu tidak akan berjalan dengan efektif. Baik teman-teman, kesimpulannya bahwa postingan teman-teman kita tadi ini yang mendapatkan bantuan ini merupakan
pencairan program Keluarga Harapan untuk tahap 1 termin ke-8. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sajikan mengenai updatean terakhir atau pencairan program Keluarga Harapan sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.